Perkenalkan, nama saya Dian Puspita. Ini belakang 148. Nah, di video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Agraria yang diampu oleh Bapak Dosen Edu SHMKR. Nah, teman-teman semua di sini kita akan belajar bersama nih mengenai apa sih itu hukum agraria. Yuk simak penjelasannya. Nah, teman-teman, di sini jika kita berbicara mengenai arti atau pengertian hukum agraria sangatlah luas, di mana pengertian agraria sendiri ini meliputi bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pada pasal 1 ayat 2, di mana menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia sebagai wilayah. Nah, jadi gimana teman-teman? Dari penjelasan di atas ini dapat kita ketahui bahwasannya hukum agraria ini tidak hanya menjelaskan mengenai tanah saja teman-teman, di mana tanah memang menurut UPA yang merupakan bagian dari hukum agraria atau sebuah agraria. Oleh karena itu, jika kita disimak dari penjelasan sebelumnya, agraria itu memiliki dua pengertian, yaitu menurut Kamus KBBI dan juga UPA, di mana keduanya itu menerangkan bahwasanya hukum agraria itu meliputi dua, yaitu yang pertama yaitu dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Nah, di mana dalam arti luasnya itu meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan juga ruang angkasa. Sedangkan dalam arti sempitnya itu hanya meliputi tanah saja teman-teman. Nah teman-teman, dari pengertian yang tadi saya jelaskan, sekarang kita akan membahas pengertian nih dari pendapat ahli. Di sini pendapat ahli yang pertama yaitu Subekti Tidjosubono mengenai bahwa hukum agraria ini adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum perdata, tata negara, dan tata usaha negara. Sebab mengkaji hubungan antara orang lain dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara yang mengatur wewenang hubungan tersebut. Nah, sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo bahwasanya hukum agraria ini adalah suatu keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hukum agraria teman-teman. Nah, gimana teman-teman menurut kalian bahwasanya hukum agraria itu apa? Mungkin dari sini teman-teman dapat menyimpulkan apa sih itu hukum agraria. Juga teman-teman ketahui nih mengenai dasar hukum pembentukan hukum agraria teman-teman, dimana dasar hukum pembentukan hukum agraria ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar hukum utama yang formal bagi pembentukan hukum agraria atau juga disebut dengan UUPA. Nah, yang membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 yang mana menjelaskan sebagai berikut: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran negara. Nah, dalam hal ini sebagai organisasi kekuasaan teratas yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, dari ketentuan pasal di atas dapat kita simpulkan bahwasannya yang pertama, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola untuk mencapai kemakmuran masyarakat atau rakyat. Yang kedua yaitu pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu tujuan pengelolaan bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, yang berikutnya yaitu tujuan hukum agraria nasional, di mana tujuan hukum agraria nasional ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat, di mana tujuan ini
mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu kesatuan hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu menyederhanakan hukum agraria dan menghilangkan sifat dualisme. Yang terakhir yaitu memberikan jaminan kepastian hukum. Yang berikutnya yaitu Peraturan Dasar Pokok Agraria Nasional, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di mana dirumuskan tujuan pokok pembentukan UPA ini diantaranya yang pertama yaitu meletakkan dasar penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk menuju kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara. Yang kedua itu meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan. Yang ketiga yaitu memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Yang berikutnya yaitu asas-asas hukum agraria sebagai berikut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you guys.